Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS ya. Ini kita masih di lahannya Mas Eno tadi. Sekarang ini saya mau buat tutorial karena kebetulan besok adalah panen raya yang kedua untuk buah tahapan yang kedua. Karena ini juga baru habis hujan tadi siang, maka kita akan melakukan treatment aplikasi produk nutrisi SAS, yaitu penyemprotan Salmar dengan dosis 2 tutup ditambahkan dengan Saka dosisnya 3 tutup dan Prima SAS dosis 3 tutup per tangki. Saya ulangi, sebelum besok dipanen dan kebetulan sehabis hujan, maka kita melakukan treatment aplikasi Salmar dosis 2 tutup ditambahkan Saka 3 tutup dan Prima SAS 3 tutup per tangki. Adapun tujuan dari aplikasi ini, yang pertama untuk bisa mengawetkan daun, karena mengingat ya, di atas dari buah tahap pertama yang sudah dipanen dan tahap kedua yang akan dipanen besok masih banyak buah-buah muda yang butuh proses pembesaran, sehingga sedikit banyaknya kita harus mempertahankan daun yang masih ada. Ini ya, kita lihat masih ada pentil atau buah-buah muda, sudah 1 genggam ini lebih pun. Nah, ini agar nanti daun-daun dengan perlakuan Salmar dan Prima SAS serta Saka masih bisa bertahan untuk bisa menopang proses pembesaran buah-buah susulan atau buah tahap ketiga. Yang kedua, dengan aplikasi kombinasi Salmar dengan Saka andalan juga akan merangsang proses starter awal pembesaran buah-buah susulan ataupun merangsang pembungaan kembali, terutama tanaman yang belum mempunyai calon buah susulan. Karena sifat Salmar sama Saka ini sangat kuat dalam perangsangan pembungaan dan munculnya buah-buah baru. Pertanyaannya, kenapa kita tidak melibatkan nutrisi SAS yang mengandung nitrogen seperti keman andalan buah, Tostar maupun Big Joss? Karena di sini masih ada buah-buah yang belum dipanen. Kalau kita melakukan aplikasi di luar dari Salmar, Saka dan Prima S tadi, yang kita takutkan nanti akan berpengaruh pada buah yang akan dipanen besok, karena bisa jadi akan merangsang buah-buah tua ini untuk kembali membesar dan ditakutkan bisa pecah, karena kulit buahnya kan otomatis sudah tua sehingga mudah retak dan pecah. Maka itu kita hanya menggunakan Salmar dosis 2 tutup, Saka 3 tutup dan Prima SAS 3 tutup per tangki. Nah, setelah buah-buah ini tadi dipanen dengan interval waktu 2 hari dari aplikasi sekarang ini, berarti lusanya kita akan melakukan penyemprotan untuk percepatan pembesaran buah, khususnya untuk buah-buah susulan. Nah, perlu saya tegaskan bahwa dalam proses treatment aplikasi nutrisi SAS, khususnya dalam hal pembesaran buah susulan, kita melakukan aplikasi penyemprotan selambat-lambatnya 3 hari sekali, tapi yang optimal 2 hari sekali. Kenapa demikian? Karena umur buah susulan tahap ketiga itu tidak lebih dari 18 hari dari mulai pentil sampai panen. Jadi kalau buah lapis pertama biasanya di ruas keempat ke bawah yang ada di mulsa, itu usia buah mulai pentil sampai panen sekitar 24 hari. Kemudian buah tahapan lapis keduanya itu usia buahnya antara 20 sampai 21 hari. Sedangkan buah lapis ketiga atau yang di ujung dari yang sekarang ini itu usianya antara 17 sampai 18 hari saja. Maka apabila kita melakukan penyemprotan dengan interval waktu
standar seperti awal 3-4 hari sekali. Yang kita takutkan tidak mengejar antara usia buah dengan nutrisi yang dibutuhkan. Artinya kejar-kejaran kita, supaya pada saat buah susulan itu mulai membesar hingga panen, nutrisinya itu cukup sehingga kualitas dan kuantitas baik secara penampilan, bobot maupun ukuran buah tetap normal dan standar. Yang kedua, pada proses pembesaran buah-buah susulan tahap kedua dan ketiga, kita harus selalu menyertakan Salmar dan Saka dengan dosis yang cukup, yaitu rata-rata 2 tutup setiap aplikasi. Karena pada umumnya tanaman melon setelah buah pertama itu kualitas buah jelek, apalagi melon yang sifatnya berjaring atau net. Meskipun akan muncul buah lapis kedua dan ketiga dengan ukuran yang normal, tapi biasanya netnya tidak terbentuk sempurna. Nah, maka setiap aplikasi proses pembesaran, khususnya untuk buah lapis kedua dan ketiga atau buah susulan, upayakan Salmar 2 tutup dan Saka 2 tutup selalu disertakan pada setiap aplikasi. Jadi nanti setelah aplikasi pertama ini dengan Salmar 2 tutup, Saka 3 tutup, dan Prima SAS 3 tutup, akan disusul 2 hari berikutnya dengan Salmar 2 tutup, Saka 2 tutup, Big Joss-nya 1 tutup, Dovestar-nya 3 tutup per tangki. 4 macam ya. Karena kita ngejar percepatan pembesaran buah supaya dalam waktu 18 hari itu buah-buah susulan terakhir bisa mengejar dengan ukuran dan kualitas yang lebih optimal ataupun maksimal agar tidak menjadi buah BS. Untuk buah susulan ini dengan umur maksimal 18 hari dari pentil sampai panen, maka kita hanya bisa melakukan aplikasi dengan 3-4 kali penyemprotan. Dan pada waktu 1 minggu sebelum panen buah susulan terakhir tadi, tetap diupayakan aplikasi penutup, yaitu dengan Salmar dosis 3 tutup ditambahkan Prima SAS dosis 3 tutup dan Saka dosis 3 tutup ditambahkan Dovestar dosis 2 tutup per tangki. 4 macam juga. Tujuan daripada aplikasi penutup yang pertama, meningkatkan kualitas buah baik secara penampilan dari kulit buah, kemudian secara kuantitas, secara ukuran, berat buah, dan penampilan buah secara keseluruhan, serta kualitas rasa, warna maupun aroma daripada buah, baik itu daging buah maupun kulit buah. Dan kemudian aplikasi penutup ini kita melibatkan Prima SAS lagi, karena sifat Prima SAS akan merangsang serapan mineral logam, sehingga nanti buah akan banyak menyerap dan menghimpun mineral logam yang nantinya akan ditimbun di kulit buah, sehingga kondisi buah ya lebih tahan simpan karena kulit buahnya lebih kuat tahan dan lebih tahan terhadap benturan, kemudian lebih tahan juga lama untuk disimpan. Selain meningkatkan ketahanan kulit buah, juga dipastikan dengan banyaknya serapan mineral logam yang tersimpan di kulit buah akan meningkatkan bobot buah melon itu sendiri. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, demikian ya sedikit ulasan panduan tutorial untuk proses percepatan pembesaran buah-buah susulan untuk tanaman melon. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.